Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali saya akan bercerita tentang penyakit MAH, asam lambung atau GERD, dan anxiety yang pernah saya alami. Sebagai opening atau cerita awal, saya ingin bercerita bahwa baru kemarin asam lambung saya sempat naik. Kenapa? Apa karena saya salah makan atau karena saya udah memakan makanan orang-orang yang normal yang nggak kena penyakit MAH? Bukan. Jadi penyebabnya karena kemarin saya pikiran saya lagi agak istilahnya kacau atau kondisinya tertekan dan mengalami kecemasan. Ceritanya kemarin saya menyuruh seseorang untuk belanja bahan-bahan untuk produksi di usaha saya. Kemudian saya dapat telepon, anaknya kecelakaan di jalan. Nah, otomatis saya punya tanggung jawab moral untuk mendatangi lokasi kejadian. Kemudian anaknya nggak apa-apa, maksudnya ya luka tapi nggak terlalu parah, tapi korbannya atau yang ditabrak itu mengalami luka yang lumayan, yaitu di pelipisnya dijahit, kemudian di kakinya juga dijahit. Nah, dari situ otomatis saya yang wirawiri dan ada kecemasannya nanti korban ini apa ada gegar otak, apa nanti kepalanya bermasalah. Nah, dari kecemasan itu akhirnya asam lambung saya naik dan badan gemeter. Kemudian ya jadinya nggak bisa makan, meskipun sampai sore saya nggak bisa makan karena ya itu keadaannya, kondisinya tertekan. dan alhamdulillah semalam udah ada solusi. Nah, diselesaikan secara kekeluargaan dan alhamdulillah saya juga berangsur-angsur normal kembali. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa asam lambung atau MAH dan sebagainya itu pemicunya bukan hanya salah makan, tapi kondisi kejiwaan atau dalam situasi yang tertekan maka asam lambung bisa naik. Itu baru hanya sebagai cerita pembukaan, dan sesuai judul kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang obat-obat apa yang harus dihindari ketika kita mengalami penyakit MAH. Yang saya maksud di sini bukan obat-obat yang buat menyembuhkan penyakit MAH-nya, tapi obat-obat yang selain penyakit MAH. Karena mungkin selama kita punya penyakit MAH itu kita juga mengalami penyakit yang lain. Nah, disitulah kadang serba salahnya di situ, karena ada atau mungkin bahkan banyak obat-obat itu apabila diminum itu sangat berpengaruh kepada lambung. Dan yang saya ceritakan, yang akan saya bagikan adalah jenis obatnya. Kalau mereknya, produk dari mana, saya nggak terlalu hafal, dan ini yang benar-benar saya alami. Kalau kita baca di artikel, baca di obat, ya banyak ya obat ini
kalau pemakaian dalam jangka panjang akan berefek ke lambung dan sebagainya, itu banyak. Tapi di sini yang akan saya ceritakan adalah yang benar-benar saya alami. Dan yang saya ceritakan ini bukan mutlak benar. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya, dan mungkin kondisi setiap orang juga berbeda. Jadi mungkin pas ke saya efeknya sangat benar-benar sangat berefek, bisa jadi ke orang lain nggak apa-apa. Tapi yang jelas obat ini kalau ke lambung, kemungkinan kalau emang udah ada sakit lambung sebelumnya, harus berhati-hati dan benar-benar konsultasi dengan dokter. Jadi saran saya begini, kalau punya penyakit MAH, kemudian timbul penyakit lain, ketika konsultasi dengan dokter itu harus menyebutkan bahwa saya ada gangguan lambung. Karena kalau pengalaman saya dulu ya jarang gitu, pokoknya ketika saya sakit lain kemudian berobat ya saya terima aja obatnya. Saya nggak terlalu cerita bahwa saya ada gangguan penyakit MAH. Baik, akan saya mulai. Obat-obat apa aja yang harus kita hindari? Ya dikarenakan saya dulu selain punya penyakit MAH, karena saya punya penyakit MAH-nya lumayan lama, jadi selama sakit itu juga mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang mengharuskan saya meminum obat untuk mengatasi penyakit yang lain. Yang pertama, selain saya sakit MAH, saya dulu pernah kena penyakit flek, atau kalau bahasa kedokterannya ada yang menyebut kena penyakit TBC, tapi waktu itu dokternya bilang itu penyakit flek. Saya juga kurang tahu antara flek dan TBC itu sama apa enggak, atau mungkin dokternya ya mungkin ada juga berpikiran bahwa saya biar enggak terlalu tertekan maka disebutnya penyakit flek, atau emang flek sama TBC itu emang beda. Saya juga belum mencari keterangan secara jelas. Yang jelas saya dulu kena flek di paru-paru. Di awal-awal saya mencoba ke dokter. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit flek ini harus minum obat selama 6 bulan. Dan itu harus terus-menerus dan tidak boleh bolong sama sekali. Kalau bolong 3 hari aja itu udah harus mengulangi dari awal. Jadi kita minum tiap pagi. Saya juga lupa itu, kayaknya saya ingat saya itu sebelum makan itu harus minum 1 pil itu selama 6 bulan. Nah, kemudian saya coba ke dokter yang pertama. Saya juga lupa, kayaknya emang saya nggak ngomong kalau saya punya gangguan di lambung juga. Kemudian dikasih obat. Biasanya obat itu langsung sebulan. Itu hari pertama, hari kedua mungkin emang udah langsung ada kerasa di lambung. Kemudian hari ketiga itu saya udah nggak kuat, langsung muntah-muntah. Akhirnya saya stop. Jadi pengobatan untuk flek 6 bulan itu gagal di dokter pertama. Kemudian saya ke dokter spesialis penyakit dalam. Ya ternyata ya mungkin kesalahan saya juga lupa. Itu dikasih obatnya emang beda dari yang dokter pertama. Tapi efeknya sama aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga akhirnya saya nggak kuat, saya hentikan lagi. Jadi punya tantangan tersendiri kalau kita punya gangguan MAH, dan ternyata kita juga punya penyakit flek atau TBC. Itu
harus sangat berhati-hati mencari, kita harus konsultasi ke dokter yang serius bahwa kita punya penyakit MAH dan tolong dicarikan obat yang aman buat lambung. Dan kemudian saya terus mencari dokter yang bisa mengasih obat yang aman buat lambung. Alhamdulillah akhirnya ketemu dokter yang memberikan obat. Saya juga lupa jenisnya apa. Itu alhamdulillah aman buat lambung. Jadi saya minum obat itu selama 6 bulan. Dan saya ingat saya dulu 6 bulan belum bersih. Kemudian tambah 3 bulan lagi, alhamdulillah fleknya udah hilang. Jadi saya ingat saya itu pertama itu di rongsen sama di lab belum bersih. Kemudian 3 bulan selanjutnya di rongsen lagi, di lab masih belum bersih. Bulan ke-6 di lab lagi, di rongsen belum bersih. Akhirnya alhamdulillah bulan ke-9 itu setelah di rongsen dan di lab dinyatakan bersih. Dan itu juga di dokter pertama dinyatakan sembuh, saya bawa lagi ke dokter spesialis dan saya malah diomelin. Maksud saya kan saya udah berobat 9 bulan, jangan sampai salah gitu. Makanya saya bawa ke